Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, mari bacakan suasana asmaranya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk tanggal 21 hingga akhir bulan Oktober 2024 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Cancer. Langsung aja mari mulai situasi dirimu dengan dirinya. Oke, di situ ada Knight of Wands reversal, kemudian ada Eight of Swords, ada Ace of Swords, kemudian di situ ada The Sun, dan kemudian ada gitu ya. Baik. Kemudian ada di sana, kemudian ada di situ, kemudian ada di situ, dan kemudian ada di situ ya. Oke, baik. Nah, jadi kamu ini tuh kok kelihatannya agak kurang seneng gitu ya ngelihat si pasangannya kamu ini. Karena kamu tahu banget orang ini tuh nampaknya lagi berusaha ngebully kamu gitu ya. Kok dianya bukannya seneng ngelihat kamu seneng, tapi justru sebaliknya gitu ya. Dia kok kayaknya mempermainkan kamu gitu ya, merusak-rusak moodnya kamu, mengganggu mentalnya kamu, emosionalnya kamu, dan kamu nggak suka hal itu loh. Ini tuh bukan kekasih di matanya kamu, tapi si pembuli gitu ya. Kok mungkin kamu yang kayak, ngapain juga aku main-main dengan orang yang seperti ini, meladeni makhluk ya dengan pola yang seperti ini gitu. Kamu tidak mau dia jadikan sebagai objek kepuasannya dia gitu ya. Jadi kamu memang mungkin sering ya terlihat terusik gitu. Terusik kamu sama sikapnya dia gitu ya. Dan kamu menyadari gitu, setiap kamu merasa terusik akan hadirnya dia dalam hidupnya kamu sadari dianya seneng gitu ya. Adalah pola permainannya dia yang sudah kamu baca gitu ya. Peta permainannya dia udah kamu jelajahi gitu. Dan kamu tahu bahwa pola yang seperti ini tuh tidak baik untuk dirimu gitu ya Cancer ya. Di sana memang sudah sekian waktu belakangan ini kamu udah mulai nggak srek gitu ya ngelihat si pasangannya kamu, walaupun gini, jadi kayak yang ada sudah mulai pertimbangannya kamu nggak dulu deh berurusan sama orang ini gitu ya, nggak dulu deh gitu ya. Tapi memang satu sisi diam-diam masih ada ragu-ragunya kamu, karena Maria kamu mendua-dua di sini. Kalau sikapnya dia ke kamu sebenarnya manis, baik, memperlakukan kamu dengan seperti selayaknya kamu diperlakukan, sebenarnya kamu masih menginginkan untuk bersama dengan si dia gitu ya. Tapi kalau polanya dia seperti ini terus-terusan, ini tuh hanya bikin kamu mati jengkel gitu lah ngelihat si dianya itu ya. Jadi kayak mungkin kamu tuh bingung gitu sebenarnya. Ini tuh kamu udah baca polanya dia, ada siklusnya dia kok kayaknya main-mainin kamu, kok kayaknya seneng ngelihat kamu gak seneng gitu. Tapi mungkin satu sisi tuh kamu yang kayak, kok ada ya orang kayak gini. Ingin kamu memastikan sama dia gitu. Sebenarnya tujuannya dia seperti ini ke kamu tuh apa? Motifnya dia ke kamu ini tuh seperti maunya apa sih motifnya dia gitu ya. Kamu ingin orang ini tuh terbuka sama kamu, bukan hanya kamu mengetahui dia dari penilaiannya kamu sendiri gitu loh.
Kamu ingin tahu apa sih sebenarnya pikiran dan perasaan si seseorang ini tuh ke kamu gitu. Ya, di sana. Sebentar dia bisa manis sama kamu. Tapi sejurus kemudian dia bisa kayak bikin kamu tuh mau menjauh lah dari dia gitu. Ya. Jadi kamu tuh yang satu sisi tuh kamu bukannya tidak siap kalau kandas hubungannya kamu sama dia ya. Kamu siap-siap aja gitu. Cuman sebelum perpisahan itu tuh terjadi, hancurnya hubungan ini tuh terjadi, kamu ingin tahu dulu gitu. Kamu ingin dia tuh jujur dulu sama kamu, mengakui dulu sama kamu. Gitu ya. Karena banyak pertanyaannya kamu tentang si seseorang ini. Gitu. Kamu ingin tahu apakah dia memang tulus cinta sama kamu atau dia hanya main-main sama kamu. Kamu ingin tahu apakah dia memang beneran nih seneng kalau ngeliat kamu nggak seneng dan sebagainya. Pokoknya banyak di situ tuh hal yang tentang si dia yang ingin kamu pahami. Gitu ya. Kadang-kadang di matanya kamu soalnya dia masih random gitu. Kamu bukannya melupakan ya hal-hal yang manis yang sudah dia lakukan sama kamu. Sama besar ingatannya kamu tentang ketika dia seperti malaikat surga ke kamu gitu ya. Dan sama pula kuat ingatannya kamu tentang dia yang berubah menjadi malaikat neraka ke kamu gitu. Ya. Sebenarnya dia ini tuh mau seriusan sama kamu atau menjadikan kamu itu tuh hanya sebatas pelampiasan kah? Gitu ya. Apakah kamu ini tuh hanya boneka pemuas saja bagi dia? Kamu hanya mainannya dia untuk dia bisa happy-happy, untuk dia bisa senang-senang gitu. Ya. Kamu ingin tahu tentang seseorang ini langsung dari bibirnya. Nah, di situ. Ya. Jadi kalau mari lihat, kamu ini tuh kayak merasa kamu dirugikan dengan relationship ini. Dan kamu ingin tahu dari seseorang ini, apakah dia memang merugikan kamu? Kalau iya, kamu ingin membalas gitu ya. Untuk beberapa ya, kamu ingin membalas dia gitu ya. Karena dia sudah bikin kamu seperti ini gitu ya. Atau kamu akan segera menyudahi koneksinya kamu sama dia. Kamu tutup buku aja sama dia gitu. Jadi ya kalau mari tangkep, kamu cukup terpengaruh ya sama si pasangannya kamu ini gitu. Jadi maksudnya gini, satu sisi kamu tahu kalau kamunya tersiksa dengan dia gitu. Ya. Kamu mengakui bahwa aduh pikirannya kamu tuh nggak tenang gara-gara dia. Moodnya kamu sering berantakan gara-gara dia. Satu sisi kamu tahu bahwa dia mendatangkan penyakit bagimu, bukan memberikan obat penyembuh pada hidupnya kamu gitu ya. Soalnya hidup itu kan nggak gampang gitu. Dia bukannya penghiburan bagi kamu, tapi dia justru sumber problem tambahan bagi kamu. Satu sisi kamu tahu itu gitu. Tapi karena kamu udah sempet gitu ya, kamu udah sempet punya hasrat untuk bersama dengan dia, kamu udah sempet punya perasaan sayang sama dia, cinta sama dia gitu. Ya, kamu juga ingin pastinya rasa sayang dan rasa cintamu ke dia ini tuh bukanlah sebuah hal yang sia-sia gitu ya. Bahwa dia menghargai rasa sayangnya kamu ke dia, bahwa dia menghargai cintanya kamu ke dia. Kamu ingin melihat itu dari si pasangannya kamu ini gitu. Ya. Nah, di sana. Beberapa kayak masih ada upayanya kamu kayak mau menyadarkan dia gitu loh. Bahwa hubungan ini tuh sebenarnya layak untuk dia jalani. Gitu ya. Karena kamu tuh bukan pasangan yang buruk bagi dia. Gitu loh. Kamu juga kayak orang yang mau berusaha gitu ya. Memberikan yang terbaik bagi hubungan ini, memberikan yang terbaik bagi dia gitu. Ya. Jadi kayak kamu tuh juga satu sisi ngerasa kalau kamu ninggalin dia,
dianya bisa rugi nih. Dia sudah melewatkan kesempatan bersama dengan seseorang yang kayak kamu ini, gitu ya. Entahlah itu narsis namanya atau bagaimana. Tapi begitu ya untuk beberapa dari kaum Cancer, mari tangkep, gitu. Jadi sebelum kamu pergi, kamu menganggap bahwa kerugiannya dia bolehlah untuk kamu tunjukkan dulu sama dia, gitu. Kalau kamu benar-benar close buku dari dia, tutup pintu dari dia, gitu ya. Seupil-upil pun kebaikan hatinya kamu gak bakalan bisa dia terima, gitu. Nah jadi kamu mau sadarin dia dulu seperti itu. Kalau mari lihat ya, kamu mau nyadarin bahwa sikapnya dia, kalau dia lakukan seperti ini kepada kamu ataupun kepada orang lain, ini tuh bukan sikap yang terbaik yang bisa dilakukan oleh manusia, gitu loh. Ya, kamu mungkin mau sekaligus menyadarkan dia pada hal itu, ngasih tahu sama dia gitu loh, ya nggak baik gitu loh, main-mainin orang misalnya kayak gitu ya, kayak keluar masuk dalam relationship dengan seseorang, meninggalkan kebingungan pada seseorang, membuat seseorang dalam ketidakpastian gitu ya, membuat orang merasa tertekan, itu tuh nggak boleh. Nah, jadi kamu mau ngasih tahu sama si pasangannya kamu ini kalau mari tangkep gitu ya. Memang nanti akan terjadi banyak percakapan, perbincangan di antara kalian berdua gitu. Tapi perbincangan ini tuh cukup mempengaruhi kamu gitu ya. Jadi dalam perbincangan ini lebih banyak nanti bikin kamu emosi gitu ya. Soalnya apa yang mau kamu sampaikan ke dia ini tuh kayak kamu tidak dapatkan kesempatan ya untuk mau menyampaikan apa yang mau kamu sampaikan gitu. Atau ketika kamu menyampaikan sesuatu yang menjadi pikirannya kamu, perasaannya kamu kepada dia, kamu akan lihat bahwa omongannya kamu itu tuh kayaknya tidak diterima sama dia. Dan kamu jengkel gitu. Kamu jengkel ngeliat si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Nanti dari sikapnya dia kok santai-santai aja, sementara kamunya di situ tuh udah kayak resah, gelisah, tidak bahagia. Nanti kamu bisa kayak kelihatan orang yang nggak tenang gitu loh, ya. Dan ketika kamu nunjukin kamu nggak tenang sama dia, kamu bisa ngelihat kalau seseorang ini tuh kok kayak cuek aja. Sepertinya dia bahkan mungkin nggak paham kalau kamu lagi punya problem nih, gitu ya. Dia tidak membantu kamu untuk kamu keluar dari problem yang kamu temukan, yang kamu hadapi gitu. Jadi kamu di situ tuh justru kiki sama si seseorang ini, gitu ya. Dia bukannya menutup akses dari kamu gitu ya, tetapi dia hanya akan memberikan akses kepada kamu cukup sedikit gitu. Kamu ini tuh lagi pengen banyak berinteraksi nanti di akhir minggu, di akhir bulan ya, di akhir bulan Oktober ini dengan si pasangannya kamu gitu. Kamu ingin banyak waktunya dia berikan ke kamu gitu. Kamu ingin banyak kesempatannya kamu hadir dalam hidupnya dia berikan ke kamu. Tapi apa yang kamu harapkan itu, ini bisa tidak kamu dapat, gitu ya. Nah di situ, ketika kamu tidak dapat, nah itu tadi kata Mari, kamu akan jengkel terus-terusan sama si seseorang ini, gitu ya. Kayaknya pengaruhnya kamu dalam hidup seseorang ini tuh masih belum besar ya, Cancer, belum besar. Gitu loh, setidaknya begitu pendapatnya kamu itu ya, karena tadi kamu ngomong pun kamu nggak digubris, kamu tidak didengarkan gitu. Kamu ingin berlama-lama dengan dia, tapi dianya ingin cepet-cepet gitu ya. Kamu ingin teleponan itu tuh 100 jam dengan dia, tapi dia hanya akan ngasih kamu cuman 1 jam gitu. Nah di sana. Jadi nanti kamu banyak pikiran ya tentang si pasangannya kamu ini. Itu. Lebih cenderungnya apa yang menjadi
perhatiannya kamu, tentang sikapnya dia, ucapannya dia, ini tuh banyak penilaian negatif ya dari kamunya gitu. Kamu nggak suka. Banyak hal tentang si seseorang ini tuh yang kamu tolak gitu. Karena nggak cocok dengan maunya kamu kah, dengan prinsip hidupmu kah gitu ya. Lagi dua orang yang sangat jauh berbeda kalian. Kamu lihat gitu ya. Apalagi kalau kamu cewek. Cewek kan butuh ngomong sampai 60.000 kata dalam satu hari gitu ya. Dan kamu mau 50.000 sampai 60.000 kata itu tuh kamu bunyikan ke dia gitu. Tapi kok kesempatannya nggak dapet, dibunyikan juga kok rasanya responnya dia ke kamu bukan respon yang kamu harapkan. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak lagi nggak ada benernya ya si seseorang ini tuh di matanya kamu. Memang kalau Marilyn nggak ada benernya memang. Gitu ya. Gitu. Melihat kamu panik, melihat kamu resah, melihat kamu gelisah. Dia di sana ketawa-ketawa itu. Gitu ya. Dia malah akan bikin kamunya itu tuh merasa semakin depresi, ya, kamu semakin stres gitu, ya. Nah di sana ada kesenangan tersendiri bagi si seseorang ini. Nggak tahu ya kenapa seperti itu sikapnya dia, kenapa hal itu tuh bisa terjadi ke dia gitu ya. Nggak tahu lah kenapa seperti itu gitu. Apakah memang ini kelirunya kamu? Itu juga boleh dikoreksi ya, dicek-cek diri ya. Apakah memang tuntutannya kamu terlalu besar ke si pasangannya kamu ini gitu ya. Apakah jengkel-jengkelnya kamu ke dia sebenarnya bukan pure karena sikap lakunya dia, tapi karena egonya kamu yang jengkel aja gitu loh ya. Egonya kamu yang mengharapkan lebih dari dia gitu ya. Itu perlu kamu cek juga gitu loh ya. Apakah memang ketika dia bersikap seperti itu sebenarnya sudah itulah sikap yang terbaik gitu loh ya. Tetapi kamu tidak melihat secara utuh, kamu hanya melihat dari satu sisi, yaitu sisinya kamu gitu ya. Responnya dia menyakiti kamu, bikin kamu kok kayak gimana gitu ya. Nah hati-hati di sana ya. Boleh introspeksi diri di situ ya. Karena sikap seseorang ini ke kamu tentu, walaupun kamu dan bahkan saya tadi ya sempat bilang bahwa ada sikap yang tidak benar dari seseorang ini, karena satu sisi kok seneng ngelihat orang tidak senang gitu ya. Tapi ya jangan-jangan dia punya alasan pula untuk merasakan kesenangan yang seperti ini. Nah kayak gitu ya. Tapi ya memang ini tuh kayak kalian lagi tidak sefrekuensi aja gitu ya. Apa yang menjadi bahagiamu bukan menjadi bahagianya dia. Apa yang menjadi bahagianya dia tidak kamu sepakati pula menjadi kebahagiaannya kamu gitu ya. Memang lagi tidak dalam satu vibe yang sama aja kalian berdua gitu ya. Kamu belum bisa meluluhkan hatinya dia gitu ya. Kamu belum bisa merontokkan cemasnya kamu, gelisahnya kamu belum bisa merontokkan egonya kamu yang ingin terpenuhi. Nah kayak gitu ya, hal yang biasa gitu untuk terutama kalau kalian masih muda ya, karena Marilyn ini tuh bisa energinya muda banget ya, masih muda, masih 20-an, 30-an ya, atau awal-awal 40 ya. Karena 40 sekarang bukan lagi usia yang tua. Zaman tahun 80-an mungkin 40 tahun itu tuh atau 70 terakhir tahun 80-an 90-an itu tuh bisa bilang 40 usia tua. Tapi di dewasa sekarang ini, di zaman sekarang ini 40 itu tuh masih hitungan muda ya. Kalau sama zaman sekarang gitu masih belum tua. Maka ada istilahnya terutama untuk wanita ya, masa hidup wanita itu tuh dimulai dari usia 40. Itu tuh kan berarti artinya ya titik balik
satu kehidupan baru, yaitu peremajaan kan kayak gitu ya. Nah di sana. Nah jadi di sini tuh kalau Mari bilang memang usia-usia energi-energi mudanya kalian ini nih yang bentrok. Nah di situ ya, ini yang bentrok gitu. Benarnya kamu, tidak benarnya dia tidak benarnya kamu gitu. Ya. Jadi bentrok di situ. Memang daripada kalau ini urusannya masih pacaran ya. Kalau urusannya masih pacaran, resah, gelisah, cemas seperti ini tuh kayaknya nggak penting gitu ya. Menyerang dia itu tuh nggak penting. Ngomong panjang lebar sama dia itu kayaknya nggak penting gitu. Kalau menurut Mari ya, satu sisi. Mendingan kamu ngerjain dirinya kamu sendiri aja. Soalnya energinya kamu juga agak-agak kurang mantep gitu ya. Energinya kamu itu tuh lebih banyak, tanda kutip ya, masih ada di sana terbaca energi kasarnya gitu ya. Memang masih ada PR-nya kamu juga di sini. Kalau kalian masih pacaran, mendingan kamu tenangin dirinya kamu. Kalau kamu nggak kuat sama dia, daripada ngebawelin dia, ngeceramahin dia, mendingan kamu cabut aja, kamu pergi aja gitu ya. Soalnya bukan hanya dia saja nanti yang akan mencari sumber masalah ya dalam hubungan kalian. Bisa tanpa kamu sadari, kamu sendiri pun jadi sumber masalah. Nah gitu ya. Jadi ya mendingan kok kayaknya kamu butuh waktu istirahat ini. Mari tangkep ya Cancer ya. Kamu lagi butuh tenang, kamu lagi butuh rehat gitu ya. Kamu lagi butuh untuk melihat sendiri bagaimana kamu. Ya bagaimana kamu sendiri gitu ya. Nah kalau dalam hubungan yang pacaran ataupun PDKT, kalau PDKT dianya nggak membuka diri ke kamu, itu tuh ya kamu harus terima gitu ya. Karena kalau dalam PDKT ini tuh bisa kehadirannya kamu nggak bakalan disambut sama si seseorang ini ya. Nah kalau ini pacaran, model pacaran kalian yang mau dikonsep sama si pasangannya kamu, ya begini. Ya model pacarannya hanya seperti ini. Dan nampaknya pacaran ini tuh pendek ini usianya ya. Nggak lama-lama ini model pacaran. Hubungan pacarannya kamu sama si pasangannya kamu, ini tuh nggak lama-lama gitu ya. Nah di sana. Kalau ini rumah tangga, nah ini banyak pekerjaannya di sini kalau rumah tangga. Gitu ya. Nggak bisa Mari sampaikan di sini kalau rumah tangga kayak gimana. Karena ini durasi sudah 22 menit, terlalu panjang, terlalu lama, nanti kalian juga bosan. Untuk yang merasa perlu ya ngebenahi rumah tangganya, silahkanlah hubungi konselor pernikahan atau mungkin tarot reader. Terserah tarot reader yang mana gitu ya, tidak Mari paksakan harus dengan Mari. Ya kadang-kadang kita butuh tuh orang untuk kita ajak ya bertukar pikiran. Nah seperti itu ya. Meluapkan unek-unek ya, unek-unek yang ngejanggal dalam diri gitu ya, atau untuk ngelihat blind spotnya kita butuh orang lain. Nah silahkan dihubungi orang yang memang bisa ngebantu kamu. Kalau cerita kayak gini, kamu jangan curhat-curhat sama temen-temennya kamu, karena ketika kamu curhat sama temen-temennya kamu bisa terpancing semakin emosi gitu ya. Kamu curhatnya sama orang yang berjarak dari relationship ini, yang sudah punya kebijaksanaan melihat titik-titik butanya kamu gitu ya. Karena ini tuh tidak bisa hanya dia saja yang disalahkan, tapi kayaknya ada tarikannya kamu ya, medan energinya kamu yang rasanya butuh dibenahi di sini. Oke baik ya Cancer, dalam bacaan ini hadir energi dari Leo, ada energi dari Aries, masuk energi Aquarius, hadir energi dari Libra, Gemini ada di situ, Taurus masuk energinya untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke, itu aja yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.